dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Untuk saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Muhammad Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustadz. Ya. Karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Dasat dimanapun Anda berada, kami kembali hadir menjumpai Anda dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang, untuk sama-sama kita dengarkan petuah, kita dengarkan nasihat, menambah kedalaman iman kita tentunya di Gaspol Sahur. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Masya Allah hari ini luar biasa. Langsung saja kita sapa Ustaz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Ustaz. Sehat walafiat. Ustaz, rahasianya apa sih Ustaz? Ustaz kan maksudnya ngajar juga, dakwah juga, udah gitu bisnis juga. Tapi selalu semangat. Apa rahasianya Kan Pak Ustaz? ada dalam hadis Nabi, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Ada juga ulama mengatakan darah. Apabila segumpal daging atau darah itu sehat, maka sehatlah seluruh anggota tubuhmu. Kalau dia sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Resepnya perbaiki hati. Supaya hati ini bersih, dengar Gaspol Sahur. Mantap. Luar biasa. Pak Ustadz, bicara sedikit soal bisnis nih Pak Ustadz. Kan sebagai orang yang menjalani bisnis, biasanya kan Ustadz dalam keseharian berniaga gitu ya. Mungkin ibu-ibu juga ada yang berusaha nih. Kan ada modal, ada lalu kemudian investasi, pemasaran, untung rugi, dapat cuan alias keuntungan. Nah, kita itu dalam bisnis dengan manusia Pak Ustadz. Tapi boleh nggak sih kita berbisnis dengan Allah? Dengan arti apapun ibadah yang kita lakukan, kita hitung untung ruginya untuk dapat apa gitu. Boleh. Nah, mohon pencerahan dan nasihat Boleh. ya Pak Ustadz. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada enggak yang pedagang di sini? Coba angkat tangan yang pedagang. Nah, biasanya kalau ibu dagang cari apa? Untung, Menghindari apa? rugi. Nah, sekarang kalau ibu berjualan, apakah ibu menjual barang yang ibu suka atau yang pembeli suka? Nah itu, jadi menjual sesuatu
jangan menjual yang ibu suka, tapi juallah yang pembeli suka. Nah, artinya apa? Kalau ibu beribadah, jangan hitung-hitung apa yang saya dapat. Ya, paham maksudnya, sampai sini ngerti? Ya, karena kalau ibu berarti apa yang saya dapat, itu yang disebut apa yang saya suka. Kalau dengan Allah, maka pertanyaan kita, kalau saya ibadah, apa yang Allah suka. Tidak usah pikir kalau saya sholat apa pahalanya. Kalau saya sholat apa balasannya. Itu cocok bagi anak-anak yang baru belajar agama. Nah, kalau kau berhasil ku kasih ku gula-gula. Kalau kita ini yang sudah dewasa, sudah lama beribadah, sudah hidup bahkan sudah lebih dari setengah jatah hidup kita, masih hitung-hitung apa pahalanya, apa pahalanya, apa pahalanya. Kalau berbisnis dengan Allah, beribadah dengan Allah, maka lakukan apa yang Allah ridha. Apa yang Allah suka. Nah, berbicara tentang bisnis, Allah juga mengemukakan dalam Al-Quran. Allah bertanya malah, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Itu bahasa Quran. Mau ndak saya tunjukkan kamu sebuah niaga, suatu bisnis, suatu usaha yang tidak pernah rugi. Allah Karim, mana ada usaha tidak pernah rugi? Kayak nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada kan? Enggak. Minimal rugi perasaan. Waduh. Iya toh? Minimal. Rugi perasaan. Nah, tapi ini kata Allah tidak pernah rugi dan jauh dari azab Allah. Sudah tidak rugi, jauh pula dari azab Allah. Ada orang tidak rugi tapi kena azab Allah. Dagang nipu, udah rugi dia, dapat untung, tapi azab Allah. Ini sudah tidak rugi, jauh dari azab Allah. Tentu jawabannya mau. Mau Pak Ustadz. Iya toh Ibu? Mau Ibu? Mau. Kalau mau jawabannya kata Allah, bisnisnya itu satu, tu'minuna billah. Beriman kepada Allah. Apa artinya Ustaz? Apa hubungannya? Artinya apapun niaga, bisnis, usaha yang ibu lakukan harus motifnya, dasarnya terkontrol oleh iman. Jadi pedagang silakan, tapi pedagang yang beriman. Bagaimana pedagang yang beriman? Dia pegang pedoman dagang, wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Silahkan dagang, Allah halalkan, tapi jangan riba. Apa itu riba? Menipu pembeli. Misal Pak Ustadz. Berapa harganya ini jilbabmu? 100.000. 100.000. Beh, mahalna. 70 mo, Nabila itu lagi 100 na modal ku kasih kok. Karena sama-sama ki orang bungoro. Ku kasih kok modal. Dia bilang modal padahal sudah ada untungnya di situ 10.000, haram. Kenapa? Menipu. Jual bensin. Wah ini nih. Lagi viral. Ini. Ya kan? Bensin murni. Padahal nak campur minyak tanah. Aduh, dioplos gitu Pak Ustadz. Nah, nak campur minyak tanah. Begitu dikomplain, kenapa kau bilang bensin murni? Nah bilang nama istriku murni. Waduh. Itu nipu pembeli. Baru jinikanmu. Baru. Bermalam nih, bunda. Tadi pagi diambil ini, padahal sudah 2 hari dalam kulkas. Menipu pembeli. Kalau mau berbisnis jadi pedagang, jangan nipu pembeli. Itulah yang disebut berbisnis karena Allah. Bukan karena saya mau untung. Kalau saya mau untung, saya tipu. Tapi bukan itu berbisnis dengan Allah. Tapi apa? Yang Allah mau. Itulah tadi saya bilang, berbisnis dengan Allah,
Jangan menjual sesuatu yang kamu suka, tapi yang orang lain suka. Laku itu jualanmu. Di kompleks semua suka warna kuning. Kau pergi jual warna merah. Dega gemeli. Rogi ko. Iya toh? Benar. Nah, kalau berdagang jangan dagang sesuai maumu. Tapi sesuai dengan Allah mau. Apa Allah mau? Jangan tipu pembeli. Apalagi berbisnis dengan Allah. Jadi tentara berbisnis dengan Allah. Bagaimana caranya? Jangan melindungi tempat prostitusi. Jangan melindungi tempat judi. Kamu mau melindungi tempat judi, kamu mau karena kamu untung. Tapi jangan yang kamu mau, yang Allah mau. Itulah yang disebut berbisnis dengan Allah. Jadi hakim berbisnis dengan Allah. Caranya apa? Jangan kamu menghukum secara tidak adil. Karena hakim itu adalah wakilnya Tuhan di muka bumi. Itu disebut berbisnis dengan Allah. Bukan yang kita mau, tapi yang Allah mau. Apapun silahkan. Cuma harus dasarnya iman. Bagaimana caranya? Paling gampang. Kalau ini saya lakukan, bagaimana menurut agama? Kalau ini saya lakukan, Allah ridha atau tidak? Kalau ini saya lakukan, Allah murka atau tidak? Selalu tanya itu. Nah, karena waktu habis. Waduh, saya pikir mau diterusin. Tiba-tiba rem tangan. Lagi enak-enak gaspol nih kita nih. Ya sudah kalau begitu, jangan kemana-mana sahabat Dasar. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Tema hari ini sangat menarik, yaitu berbisnis dengan Allah. Kita tahu dalam bisnis biasanya ada investasi, lalu kemudian ada bicara untung rugi, bahkan untuk dapetin proyek kadang-kadang tidak sedikit yang kasih sogok dulu, adakah masuk kantong biar dapat proyek. Nah, kalau berbisnis dengan Allah, tadi Ustadz bilang tu'minu billah, beriman dengan Allah. Selanjutnya Pak Ustadz? Ya, tunggu dulu, ini kita sempurnakan dulu. Oke. Jadi apapun yang ibu kerjakan, apapun pemirsa lakoni, bisnisnya apapun judulnya, harus selalu sesuai yang Allah mau. Kalau ini saya lakukan, bagaimana menurut Allah? Kalau ini saya lakukan, bagaimana akhirat saya? Itulah yang membedakan antara pedagang yang beriman dengan pedagang yang fasik. Yang kedua, wa rasulihi. Beriman kepada Rasulnya. Bagaimana maksudnya itu Ustaz? Jadi pedagang contoh Nabi berdagang. Mau kita tahu cara Nabi berdagang? Gimana Pak Ustadz? Itu belum jadi Nabi Bu. Belum jadi Nabi. Nabi itu Bu lebih lama berdagang daripada jadi Rasul. Kalau beliau dagang dari umur 12 tahun sampai 40 tahun. Ya. Berapa tahun itu Bu? 28. Berapa? 28 tahun. 28 tahun. 28. Dari 40 menjadi Nabi, 40 sampai 63. Berapa? 23. Mana lebih lama? Lebih lama Nabi dagang. Coba. Nah, coba bagaimana Nabi dagang? Ya Muhammad, berapa harganya ini kainmu? Nabi bilang, saya ini kan pegawai, jak kasihan. Tidak ada dalam kasihan bahasa Arab, tidak ada. Cuma ini supaya gampang kita mengerti ya. Saya ini kasihan pegawai Naji Hadijah. Barangnya Hadijah saya jual. Nah kasih kak modal 10 dirham. Terserah mi kita
Mau ki kasih untung kak, alhamdulillah. Mau ki juga beli modal, tidak ada masalah. Yang penting saya jangan rugi, kasihan. Kira-kira ada pedagang begitu di Bungoro? Ada nggak Bu? Hah? Ada kira-kira. Maka kalau mau bebas dari azab Allah, tidak pernah rugi dan bebas dari azab Allah, dagang seperti Nabi. Tidak nipu orang. Coba kita praktekkan. Tapi rugi ki Ustaz, rugi menurut ibu, untung menurut Allah. Jadi koridornya selalu ukurannya yang Allah mau. Bukan yang penjual mau, yang mau pembeli mau. Maka itu disebut saya beli, transaksi dengan Allah. Kalau Allah yang mau, segala sesuatu kita lakukan dengan yang maunya Allah, dunia untung, akhirat untung. Tidak untung ya Ustaz. Kau bilang tidak untung. Tapi apa untungmu? Kamu tidak ditangkap polisi. Dagang nipu, seperti yang ribut-ribut pernah itu Pertamina toh? Iya toh? Lagi ribu-ribu. Untung nih, untung. Triliunan untungnya. Tapi ditangkap. Tapi kalau jujur, tidak akan. Tidak kau dapat untung uang, apa untungmu? Tidak berurusan kau dengan aparat hukum. Itu untungmu. Apalagi untungmu, tenang perasaanmu. Tenang perasaan. Tapi kalau kita nipu orang, tidak pernah kita tenang. Kenapa? Nah tahu mi. Oh, nah tahu ki. Padahal habis mi untungnya yang 5 juta. 5 tahun yang lalu itu untungnya 5 juta. 5 tahun sekarang masih cemas ki. Sekalian ada, nah tahu. Tidak bisa tenang kan? Sementara kita ini mau tenang. Betul. Ya, maka kalau mau berbisnis tidak pernah rugi, bahkan jauh dari azab Allah. Syarat keduanya, ikuti Rasulullah. Sebagai pejabat. Rasulullah kepala. Seandainya sekarang beliau adalah kepala negara. Sebagai penegak hukum, Nabi penegak hukum. Tidak membeda-bedakan anaknya. Nabi sampai panggil Fatimah. Fatimah sini kok. Ini hukum begini ya. Jangan kau merasa anak Nabi, anaknya Muhammad sehingga kau tidak taat hukum. Kalau kau salah 2 kali lipat hukumannya karena kau anakku. Apalagi? Profesi apa? Ikuti Nabi. Sebagai bapak, Nabi juga bapak punya 7 anak. 6 meninggal, 1 saja yang didapati Nabi menjadi Rasul. Siti Fatimah. Bagaimana perlakuannya? Sebagai kakek, sholat ki, duduk, dinaiki, rukui, sujui, dinaiki sama cucunya. Lama sujud. Keluar cucunya dari pundaknya, baru dia bangun. Apalagi kepada sebagai suami. Tidak ada mikala romantis itu Nabi. Masya Allah. Mandi sama istrinya. Mandi. Bu, kenapa? Bu, saya juga dulu waktu pengantin baru mandi sama Mama Nece. Waktu pengantin baru. Sekarang panggil lagi mandi sama saudara, gelek-gelek kan ya. Nabi tidak sampai usia senja. Contoh Nabi, apapun pekerjaan ada pada diri Nabi. Sebut apa? Sebagai pedagang, Nabi pedagang. Sebagai kepala negara, beliau rasul. Penghulu para nabi. Ya pemimpinlah kau sekarang. Sebagai tetangga, Nabi juga punya tetangga. Maka contoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Tu'minuna billah wa rasuli wa tujahiduna fi sabilillah. Yang ketiga, jihad fi sabilillah. Jihad itu bermacam-macam. Tidak selalu jihad pergi ke Palestina, membela warga Palestina. Jamaki pergi mendaftar ibu.
mau pergi ke Palestina, jangan Maki Ibu. Kita susahi orang. Bahasa Arab saja kita tidak tahu. Iya toh? Ya, ada yang bilang kabur Maki saja dulu. Jangan kabur. Hadapi apa yang kita ada masalah. Jangan kabur. Nah bilang hijrah beda. Beda hijrah, beda kabur. Kalau hijrah Nabi mempertahankan akidahnya di Mekah. Tapi karena dilarang sholat bahkan sampai dibunuh. Nabi pindah. Bukan kabur. Pindah. Pindah dulu ke Madinah. Atur strategi, setelah kuat baru kembali ke Mekah. Itu namanya hijrah, bukan kabur. Kalau kabur lari dari tanggung jawab. Oh. Suami tak kabur Ibu, mau Ki? Enggak. Mau Ki? Itu berarti kabur itu jelek. Hijrah. Kalau merantau menuntut ilmu bukan kabur. Itu namanya fisabilillah. Jihad. Itu jihad. Jihad itu ada dua cara. Amwal, anfus, harta dan jiwa. Bagaimana berbisnis dengan harta? Dapat untung. Tutuki toko kue sore. Alhamdulillah dapat ki untung 1.500.000. Pesuk memang nih siga sedekah nah. Keluarin sedikit sedekahnya. Itulah yang disebut berjihad dengan harta. Tutup toko. Alhamdulillah ada untung. Untung kita cari. Hari itu kasihan pegawai yang tabrak mobil. Gara-gara itu nak cari nafkah bantu ki. Nak tabraki mobil. Sudah kasih belikan obat. Itulah yang disebut jihad fisabilillah dengan hartanya. Amwal, anfus. Bagaimana pula dengan anfus? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Ditahan lagi. Oke lah kalau begitu. Setelah ini juga kita berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir di sini untuk bertanya. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasaat, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, sebelum kita lanjut izinkan saya untuk menyapa dulu nih yang hadir di sini nih. Jamaahnya lumayan banyak sekali. Yang pertama, Majelis Taklim Babut Taqwa Barue Bungoro. Lalu kemudian Majelis Taklim Halimah Tussadiyah Bungoro. Kemudian Majelis Taklim Nurul Mutiah Bungoro. BKMT Bungoro. Majelis Taklim Miftahul Khoir Bungoro. PC Muslimat NU Kabupaten Takalar. Majelis Taklim Khairunisa Biring Ere. Majelis Taklim Bulu Cindea Bungoro. PAC Muslimat NU Tamalan Rea. Sama-sama kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Kita lanjut lagi Pak Ustadz, berbisnis dengan Allah. Wah, ini satu judul yang sebenarnya ya takutnya kalau kita berbisnis dengan Allah hanya berharap hitung-hitungan jadinya untung rugi. Mohon pencerahan lebih lanjut. Kan sudah dijelaskan tadi, berbisnis itu menjual sesuatu, jangan menjual yang kita mau. Tapi yang Allah mau. Yang penjual mau supaya laku. Ya, maka yang penjual mau. Ku pancing Jaki Bu. Mau kalian kita perhatikan atau tidak? Ini dari tadi memang ini nak tunggui kak salah. Jadi jual yang pembeli mau. Karena kita berbisnis dengan Allah, maka lakukan yang Allah mau. Yang Allah mau, semua usaha dasarnya iman.
Contoh Rasul dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, setelah itu waktu jahiduna fisabilillah, berjihad. Jihadnya dua cara, amwal, anfus, harta dengan jiwa. Dagang, dapat untung, keluarkan zakatnya. Tidak ada, untung itu tidak memenuhi ukuran untuk dikeluarkan zakat, maka keluarkan sedekahnya. Dan kalau itu ibu lakukan, maka Allah ganti berkali-kali lipat. Itulah disebut untung. Karena Allah mau. Yang berikutnya setelah amwal, anfus, jiwa. Jadi setelah amwal, harta, anfus. Dengan tenaga, jiwa. Puncaknya perang. Kapan? Kalau ada orang hina agama. Dan ibu tahu enggak? Orang pertama yang mati syahid dalam Islam bukan jenis kelamin bapak-bapak. Tapi jenis kelamin emak-emak. Kok bisa Pak Ustadz? Namanya Sumayyah. Sumayyah budak. Ditanam sampai kepala. Disuruh menghina Muhammad, tidak mau. Dijemur seharian, tidak mau. Akhirnya dinaikkan, diikat. Disuruh bilang, kau bilang Muhammad penipu. Tak mau dia. Lalu Abu Jahal bilang begini. Saya tahu kau kenapa membela Muhammad. Pasti kau suka Muhammad toh, jatuh cinta kau sama Muhammad. Itu kalau bahasa kita, pasti jatuh cinta kau sama Muhammad. Itu Sumayyah bu, kan kulit hitam dia. Dia kumpul semua ludahnya, baru dia ludahi itu. Abu Jahal dia bilang apa? Pah, mukamu tidak lebih mulia daripada kotoran onta. Kira-kira kalau kita masih mau kok. Baik, dahsyat sekali. Tunggu dulu, belum selesai. Tadi, karena marah Abu Jahal dihina oleh budak. Abu Jahal ambil tombak. Dia hunuskan masuk ke perutnya Sumayyah. Tarik lagi, diulang lagi beberapa kali. Sampai meninggal dunia. Itu jihad namanya. Mengorbankan jiwa untuk la ilaha illallah. Masya Allah. You understand? Dahsyat sekali. Yes. You understand? Thank you very much. Baik, silakan. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Boleh Bu, yang di belakang, di Yang depan. mana? Tapi yang depan dulu nih, yang ini dulu. Yang Silakan, di Bu. depan dulu. Silakan Bu, boleh maju ke depan Bu. Ini hebatnya ini gaspol Bu. Selain bertanya, selain dapat jawaban, juga dapat hadiah. Kalau bertanya, bagaimana yang tidak bertanya? Juga dapat hadiah dari Gajah Duduk. Caranya beli masing-masing. Silakan. Perkenalkan diri dulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rukaina dari PC Muslimat NU Kabupaten Takalar. Menarik sekali tadi tema yang disampaikan oleh Ustaz, berbisnis dengan Allah. Apapun profesi kita harus diredai oleh Allah. Kebetulan Ustaz, profesi saya sebagai seorang guru. Nah, sebagai seorang guru, banyak tahu tentang pergaulan murid-murid saya, karena kita sudah tahu bagaimana pergaulan anak remaja sekarang Ustaz. Sudah bukan lagi rahasia. Di mana-mana banyak pergaulan bebas dari remaja yang tentunya saja tidak diinginkan oleh orang tua, tidak diinginkan oleh pihak sekolah. Jika seandainya Ustaz, saya sebagai guru tahu aibnya itu anak, tapi kalau seandainya pihak sekolah semuanya tahu bahwa aibnya itu anak seperti itu, dia harus dikeluarkan dari sekolah. Tapi saya menutupi aib itu supaya anak itu tidak dikeluarkan dari sekolah. Apakah ini diredai oleh Allah Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih hadiah Ibu. Ini Nusantara Kembang. Terima kasih, Ya. Ustaz.
Sarung gajah duduk. Ya. Dari Sabang sampai Merauke pakai sarung gajah duduk. Betul. Ini Lagunya ada ciri tanda-tanda dia ini asli dan baru. Ada logo monogram. logonya monokrom. Monogram atau monokrom? Monokrom. Oh iya, saya salah sedikit. Iya. Ya. Monokrom ada tulisan Arabnya ini, Bu. Betul. Artinya apa tuh Pak Ustadz? Artinya ini bukan sikat gigi. Ini sarung. Ada dia bilang, pasti palsu, tidak ada itu isinya. kita anunya, buktiin, Pak Ustaz. Nah, dia bilang Jimmy itu tidak ada isinya. Ada isinya, Bu. Bagus sih. Bagus warnanya. Warnanya pas sama baju ibu tuh. Pas samanya Allah, bajunya terima Ibu. kasih banyak, Masya Allah. Terima kasih Ya. banyak rezeki Ya, dari Ibu Allah. tahu kenapa disebut gajah duduk? Belum tahu. Karena tidak pernah berdiri. Ya Bu, silakan Ibu. Terima kasih Ibu Guru, Ibu Ustazah. Ya. Semoga berkah. Insya Allah Amin, berkah insya bersama. Allah. Silakan kembali ke tempat Ibu. Ya. Iya. Jadi, terima kasih. Terima kasih Ya. Ibu. Profesinya sebagai Guru. guru. Bahasa Arabnya ustazah. Nak ke guru toh. Saya juga guru Ibu. Guru formal dalam ruangan kelas dosen namanya. Di atasnya sedikit guru. Dosen di Unhas komunikasi. Non formal di mimbar. Seperti ini. Nah, bagaimana Ustadz ada muridku. Kalau ditahu aibnya ini dikeluarin dari sekolah. Apakah setelah saya rahasiakan itu jihad fisabilillah? Pasti jihad. Karena agama melarang mengungkap aibnya orang. Ya, dilarang mengungkap aib. Maka apa yang Ibu lakukan sudah betul sekali. Masya Allah, dahsyat sekali. Siap, sudah terjawab? Sudah ya, nanti kita lanjutkan lagi. Dan setelah ini, udah mau nanya lagi di belakang. Tahan dulu, kami akan kembali dengan pertanyaan dari jamaah kepada Ustaz Dasat Latif. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Jadi memang dalam mempelajari ilmu agama jangan pakai rem-rem ya kan Ibu ya. Kita gaspol saja ya kan supaya yang subhat, yang ragu-ragu bisa semakin yakin. Nah tadi Ibu sebagai guru ada yang kurang yakin tuh kalau saya menutupi aib anak murid supaya nggak dikeluarkan. Apakah itu artinya jihad fisabilillah Pak Ustadz? Nah, datanglah seseorang menghadap ke Umar sebagai Amirul Mukminin, presiden sekarang. Ya Amirul Mukminin, ada tetanggaku mau menikah, cowok. Saya tahu baik sekali agamanya ini anak muda. Mau menikahi perempuan. Dan saya tahu ini perempuan pezina. Dan kasihan ini laki-laki dia tidak tahu siapa calon istrinya. Apakah saya harus kasih tahu masa lalunya ini perempuan kepada calon suaminya? Apa kata Umar? Kalau bahasa tak sini kau. Kenapa tonseng kau sibuk? Apa Ustaz? Kenapa kau sibuk? Kau tahu enggak siapa yang rahasiakan ini sehingga ini anak muda tidak tahu aibnya istrinya, calon istrinya? Kau tahu siapa yang rahasiakan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau yang mau mengungkapnya? Ada profesi yang boleh mengungkap aib. Apa? Hakim, jaksa, polisi. Tujuannya apa? Bukan mempermalukan, supaya itu ditahu keadilan, supaya ditahu kasusnya ditahu kasusnya sebenar-benarnya supaya dihukum seadil-adilnya. Oke Bu Guru. Siap, terima kasih. Selanjutnya yang mau bertanya, Ibu boleh silakan maju ke depan. Nanti kita punya hadiah juga buat Ibu dari sarung gajah duduk. Kalau tadi namanya Nusantara Kembang. Ya, kalau betul. ini namanya Mika Kembang. Dari Nah kira saya bohongi, bacai. betul. Dari sarung gajah duduk juga ya Pak Dikasih Ustadz? maki langsung atau Tunggu bertanya dulu. ki dulu? Nanya dulu, Pak bertanya Ustadz. dulu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Ibu Farida dari BKMT Kecamatan Bungoro. Izin bertanya Pak Ustaz, tadi telah dijelaskan tentang bisnis dengan Allah. Nah, pada kenyataannya masih kita biasa jumpai di pasar para pedagang ada yang tidak bisnis dengan Allah, dengan contoh misalnya menjual beras, tetapi pada waktu menakar disapu sampai ke bawah itu tidak sesuai dengan Ada juga takarannya. biasa ada di bawah nana tambah-tambah. Ada ya sering kita dapati seperti itu. Nah, bagaimana caranya menyampaikannya ini kepada orang yang seperti itu agar tidak tersinggung Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Silakan Pak Ustaz. kembali ke tempat. Itu tunggu dulu. Itu yang di tangan Pak hadiah. Ustaz. Waduh, main suruh kembali Ada aja. hadiahnya Bu. Kita Itu, Pak buka. Kenapa disebut Mika kembang? Karena berkembang-kembang. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Iya, ya terima kasih. Wah ini Tabe kate. pertanyaannya bagus nih Pak Ustadz. Ya. Kalau kita melihat ada orang yang tidak berbisnis dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Bu, kata Nabi kalau kau melihat kebatilan satu, cegahlah dengan tanganmu. Tangan ini bahasa kias, tangan ini bahasa simbol. Apa ini tangan? Kekuasaan. Maka apa yang ibu lakukan? Sampaikan kepada camat, ya, kepala pasar, ya kan? Ya. Nah, sudah. Kalau ibu punya kuasa sebagai misalnya ibu kepala pasar, ini melanggar. Pada zaman Nabi, pada zaman Umar bin Khattab ada kepala inspektorat pasar yang selalu memeriksa dan itu tidak semua orang tahu. Intel lah Cerli, inspektorat pasar. Namanya Sifa, perempuan. Kenapa? Perempuan susah dinego. Kalau bapak-bapak bisa dinego. Masih bisa. Kalau ibu-ibu, kalau sekali tidak. Nah ibu-ibu itu. Ya. Nah kalau ibu punya kuasa langsung ditegur. Tapi kita bukan penguasa. Tidak ada jabatan. Bukan ki polisi, bukan ki camat, bukan ki lurah. Maka kata Nabi, pabilizani. Nasihati, pakai lisan. Siapa yang menegurnya dengan lisan? Ulama. Karena bukan tongki ulama Ustaz. Mau dikasih tahu tersinggungi. Maka ibu paling tidak tegurlah dalam hati. Kata Nabi, selama-lama iman adalah menegur dalam hati. Caranya kita kasih tahu Ustaz. Sudah itu bikin pengajian. Caranya panggil itu orang. Pak Balu Kalasi. Itu curang. Oh yang curang. Nah, panggil. Ayo pergi pengajian. Baru bisi itu Ustaz. Bahas soal penipuan. Bahas yang begitu. Nah, tapi jangan itu terus. Karena nanti dia bilang, saya sengaja karena undang ini. Mau karena semes. Mau karena gaspol. Nah, caranya Ustaz bahasi sedikit ini. Supaya begitu teknikku saya Bu. Kalau ada panitia Ustaz ini. Oke, saya singgung sedikit. Paling 1 menit. Biar dia merasa. Oh, bisa jadi dia tidak tahu. Ya kan? Nah, kalau dia selamat di dunia. Pasti tidak akan selamat di akhirat. Dan tidak mungkin kalau menipu orang susah. Kan orang susah itu beli beras kasihan. Sudah kasihan susah dapat uang, kau tipu lagi. Ya, itulah mengurangi timbangan. Itu bagian dari riba. Dan ibu bapak tahu enggak dosanya riba? Paling kecil perkosa ibu kandung. Astagfirullah. Itu paling kecil itu. Itu riba. Maka kalau mau berbisnis dengan Allah, jangan menipu pembeli. Salah satu menipu pembeli itu bilang baru padahal sudah lama, bilang modal padahal sudah untung, termasuk diantaranya mengurangi timbangan. Masya Allah. Oke Bu,
kasih. Kalau misalnya kan tadi kan bilisan dengan tangan, dengan doa, dengan nasihat. Kalau zaman sekarang kan di videoin, dibikin viral gitu. Itu boleh nggak Pak Ustadz? Kalau dibikin viral masalahnya orang dipermalukan. Oh. Ya, orang dipermalukan. Kita orang Islam tidak boleh mempermalukan orang. Ya, boleh bikin viral tapi jangan kelihatan wajahnya. Diblurkan. Kan kode etik jurnalistik kan juga begitu. Dibelurkan wajahnya, jangan sebut namanya. Ya, ya boleh. Dengan tujuan untuk perbaikan gitu ya. Siap. Jadi pada akhirnya Allah tidak melarang orang untuk berniaga. Bahkan Allah mengajak kita ketika Allah berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Mau kok saya ajari kau berbisnis yang tidak pernah rugi bahkan jauh dari azab Allah. Tentu jawabannya mau. Kalau mau, apapun profesimu harus pondasi awalnya adalah iman. Yang kedua, operasionalnya bisnismu itu, operasional niagamu itu contoh Rasul. Dan ketika kau sudah dapat untung, jangan lupa keluarkan zakat dan sedekahnya. Kalau ini yang kita lakukan, untung kita dunia dan akhirat, itulah yang saya bahasakan berbisnis dengan Allah. Semoga ada manfaat. Sekali luar biasa, Masya Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang apapun profesinya benar-benar lillahi ta'ala berbisnis dengan Allah, berharap hanya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Dasat, terima kasih atas petuah-petuahnya. Semoga menguatkan langkah kita semua. Dan pemirsa, sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Saya Bayu Oktara tentunya bersama seluruh kru dari Metro TV pamit. Dari Kota Makassar di Masjid Haja Sitimang. Sampai jumpa besok tentunya di acara Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Petik Kebaikan Ramadan bersama Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.